Wah, masih gacor juga ya ini aplikasinya ya, guys. Jadi di sini di ACC Rp400.000 yang harus dibayar ini 224.000, untuk total yang harus dibayar saat jatuh tempo ini 224.000 ya. Nah, kita akan membahas lagi APK pinjaman online, pinjol terbaru, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Ini ada tujuannya saya membahas pinjol-pinjol ilegal ini agar kalian semua bisa tahu ya teman-teman, aplikasi mana yang harusnya kalian gunakan dan aplikasi pinjaman online mana yang seharusnya kalian hindari. Tentu yang kalian hindari ini pinjol-pinjol yang belum jelas legalitasnya ataupun pinjol ilegal. Oke guys. Nah, untuk aplikasinya mungkin kalian juga penasaran karena di sini aplikasi ini masih memberikan pinjaman dengan proses pencairan cukup cepat juga dari aplikasinya, 24 jam online. Pinjol yang satu ini sebenarnya di tahun 2020 sudah rilis ya. Kita akan bahas, tentu akan review aplikasi pinjaman online yang masih memberikan pinjaman yang satu ini. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang belum subscribe channel Kang Untung, bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar saya bisa terus bersemangat ya, memberikan informasi-informasi APK pinjol terbaru, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Ya, di sini untuk aplikasi yang ingin kita bahas, sebenarnya aplikasi pinjaman online yang satu ini, yaitu tadi ya teman-teman ya, di tahun 2020 sudah rilis. Syarat pinjamannya pun dari aplikasi ini cuma menggunakan KTP ya. Pinjol syarat pinjamannya ini hanya pakai KTP saja. Oke, tidak perlu lama-lama. Penasaran? Mungkin penonton ini banyak yang bertanya-tanya ya untuk aplikasi ini. Dan kita juga akan membahas bagi teman-teman yang susah di ACC, bagaimana untuk bisa di ACC di aplikasi pinjaman online. Nanti kita akan bahas. Semoga setelah menonton video ini kalian semua juga bisa tahu lah ya teman-teman ya, kenapa ini susah di ACC, kenapa banyak yang sering auto ditolak di aplikasi pinjaman online. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut untuk APK pinjol yang saya bahas ini, silakan nanti bisa cek sendiri link aplikasi yang ada di deskripsi video ini mengenai aplikasi pinjaman online yang satu ini. Jadi aplikasi ini yaitu tadi ya teman-teman ya, aplikasi ini dirilis tanggal 12 November 2020 dan kalau aplikasi ini sudah 50.000 download ya dari aplikasinya. Dan di sini ada beberapa produk rincian peminjaman. Ini seperti persyaratan pengajuan pinjamannya ini sebagai berikut. Ini ada 4 ini ya. Persyaratan pengajuan ini seperti minimal warga negara Indonesia yang sudah mempunyai 1 KTP ya teman-teman ya. Dan minimal umurnya ini 18 tahun sampai 55 tahun. Dan yang ketiga di sini nomor HP yang aktif ataupun harus mempunyai nomor ponsel yang aktif ya. Ya, biasanya nomor ponsel yang aktif ini akan dihubungi lah ya seperti itu. Dan yang keempat di sini ada mempunyai pekerjaan yang menetap. Untuk permohonan akan cepat disetujui, tidak rumit, uang cepat cair ke rekening bank peminjam. Oke guys, dari aplikasi ini untuk limit peminjaman ya teman-teman ya. Di sini untuk limit jumlah pinjamannya ini mulai dari limit 2 juta rupiah ya. Ini ada produk-produk pinjaman. Dan di sini kita langsung saja cek APK-nya, aplikasi pinjaman online yang untuk tampilan awal dari aplikasinya. Di sini untuk jumlah maksimum pinjaman ini 1.200.000 ya. Kalau tertera sih bunganya ini 0,5% per harinya. Untuk istilah peminjaman ataupun di sini untuk tenornya, kalau di tenor di sini tertera 91 hari ya teman-teman ya. Banyak yang goluk-toluk susah di ACC. Review APK pinjol terbaru 24 jam online, mudah cair, bisa ke rekening Dana, pinjol non OJK. Syarat pinjaman yang cuma menggunakan KTP ya dari aplikasi ini. Jadi di sini peminjamnya ini harus mengisi untuk proses peminjamannya. Ini ada informasi identitas, informasi pribadi, pekerjaan, kontak darurat, informasi bank.
Nah, di sini ada beberapa informasi seperti pengambilan, upload foto KTP, verifikasi identitas, dan ada tipsnya ini teman-teman. Jadi tipsnya ini, foto KTP yang jelas akan meningkatkan tingkat persetujuan. Jadi memang kalau aplikasi pinjaman online sih, kalau ketika pengambilan foto KTP ini memang harus jelas ya. Jadi biasanya kalau buram ini akan mempengaruhi, nggak bisa di ACC, susah lah, intinya auto ya, ditolak. Nah tapi ya itu tadi lah, kembali lagi ke hoki masing-masing. Banyak juga yang pinjol-pinjol yang dengan mudah ya memberikan pinjaman. Kenapa ini banyak? Karena ini pinjol-pinjol ilegal juga banyak mudah memberikan pinjaman, tapi ya itu tadi, bunganya nggak wajar, bunganya tinggi, tenor pinjamannya pendek, seperti itu. Oke guys, ini ada informasi identitas ini, jadi ada informasi-informasi peminjaman, ini juga ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kondar, dan informasi bank. Nah kalau di sini untuk jumlah limitnya ini, limit pinjamannya yaitu tadi ya 1.200.000. Jadi pengguna baru untuk mendapatkan limit ini harus mengisi beberapa informasi peminjaman. Oke, kita akan lanjut. Ini sedikit tips ya bagi kalian semua yang ketika ingin menggunakan platform pinjaman online. Ada beberapa hal. Ini ada 6 hal yang harus teman-teman ketahui, teman-teman perhatikan ya. Jadi kalian harus teliti. Dan di sini ada pertama, bagi teman-teman semua yang mungkin ingin menggunakan layanan platform pinjaman online, yang pertama ini terutama kalian harus cek terlebih dahulu. Cek legalitasnya, apakah pinjol yang ingin digunakan ini sudah resmi terdaftar dan berizin dari OJK. Dan yang kedua, untuk bunga serta tenor pinjaman harus dicek juga ya teman-teman ya. Bunganya jangan sampai terlalu tinggi, tenor pinjamannya usahakan yang tenor lama ya teman-teman ya. Kalau tenor pendek ya diukur lah ya, kira-kira sanggup atau tidak untuk melakukan pembayaran. Nah seperti itu. Dan yang ketiga, setelah cek legalitasnya, lihat dulu tentang aplikasi pinjaman online, lihat juga ulasan-ulasan dari para pengguna pinjaman tersebut. Selanjutnya di sini yang ketiga, kalau untuk bisa di ACC, yaitu tadi ya, beberapa persyaratan pinjaman online harus memenuhi untuk bisa dengan mudah disetujui. Jadi untuk persyaratan ini usahakan harus lengkap ya teman-teman ya. Ada beberapa persyaratan lengkap ini ya, seperti mempunyai KTP, mempunyai slip gaji, NPWP, rekening koran. Memang ada sekarang pinjaman online yang meminta syarat pinjaman seperti rekening koran, jadi harus dipenuhi juga persyaratan peminjaman. Dan yang keempat, jadi yang keempat ini informasi peminjaman juga harus diteliti. Nah ini yang diperhatikan, teliti dalam arti ketika ngisi informasi juga harus diperhatikan. Jadi informasi-informasi peminjaman ini diteliti ya, jadi ada yang salah sedikit saja ini akan ngaruh juga untuk susah di ACC, bahkan langsung auto biasanya seperti itu. Dan yang kelima, setelah cek legalitas, yaitu tadi, jangan coba-coba ngajuin pinjol ilegal kalau teman-teman tidak ingin terjerumus ataupun terjerat ya di pinjol ilegal. Nah yang terakhir ini tentu untuk bisa di ACC, setiap hari memang aplikasi pinjaman online selalu membatasi limit ya teman-teman ya, limit kuota pinjaman. Jadi kalau tidak di ACC jangan berkecil hati, jangan kecewa seperti itu. Ngajuin bisa ke esok hari, nggak usah ngajuin banyak-banyak ya. Satu hari 5 aplikasi, 10 aplikasi. Ya itu tadi, kalau saya lihat sih niat banget ya teman-teman ya. Satu hari ngajuin 10 aplikasi agar bisa di ACC. Satu hari satu aplikasi saja sudah cukup, kalaupun di ACC juga yaitu tadi hoki, sudah terlanjur ngajuin dan di ACC yaitu tadi ya hoki. Memang agak sedikit susah untuk di ACC di aplikasi pinjaman online. Dan yang terpenting, gunakan jasa fintech yang sudah jelas legalitasnya. Saya akhiri, salam hoki.